Aku memanggil Dandi dengan panggilan Bang Dandi. Dari ceritanya aku tahu bahwa Bang Dandi berasal dari Padang dan tinggal di Padang. Dia anak yatim piatu semenjak berumur 9 tahun. Pada waktu dia bercerita, umurnya sudah 21 tahun. Ayah dan ibunya tewas dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di Padang Panjang waktu itu. Dia memiliki kakak perempuan dan sekarang sudah menikah. Semenjak orang tuanya meninggal, mereka berdua diasuh oleh pamannya. Bang Dandi memanggilnya Pak Uncu. Paman itu saudara kandung ayah Bang Dandi, dan istrinya adalah sepupu jauh ibu Bang Dandi. Mereka membesarkan Bang Dandi dan kakaknya seperti anak mereka sendiri. Mereka hanya memiliki satu anak perempuan, 3 tahun lebih kecil daripada Bang Dandi. Pamannya dulu bekerja sebagai sopir mobil pengangkut barang juga. Setelah itu pamannya sudah memiliki toko sendiri dan tidak menjadi sopir lagi. Setelah lulus SMA, Bang Dandi dididik pamannya untuk berdagang, juga dilatih menjadi sopir. Setelah setahun bekerja dengan pamannya, kemudian Bang Dandi dimasukkan bekerja di tempat pamannya dulu sebagai sopir mobil pengangkut barang, agar Bang Dandi bisa lebih mandiri katanya. Oh iya, katanya Bang Dandi suka mengisi TTS kalau lagi tidak ada pekerjaan atau kalau lagi sendiri. Pada pertemuan ketiga, Bang Dandi memintaku menjadi pacarnya. Aku menerimanya karena aku juga merasa suka dan aku nyaman bersama Bang Dandi. Aku bahagia sekali dan Bang Dandi adalah pacar pertamaku. Aku pernah bertanya apa alasan Bang Dandi memilihku jadi pacarnya. Katanya aku orangnya sederhana, tekun bekerja dan tidak centil. Dia tidak suka dengan cewek yang centil. Kemudian katanya dia nyaman denganku juga dan bisa diajak bicara, memberitahu siapapun tentang status kami. Jadi ketika bertemu di toko kami terlihat biasa saja. Sementara Kak Sinta masih sibuk mencari perhatian Bang Dandi. Aku agak cemburu, tapi aku percaya pada Bang Dandi. Waktu itu, dia sering membelikan bengkuang karena ayah dan adik-adikku suka bengkuang. Sementara aku kurang suka. Aku sudah melarangnya karena aku kurang suka bengkuang. Tapi katanya tak apa-apa, itu oleh-oleh buat ayah dan adikku. Buat camer katanya, bercanda. Tapi agaknya serius. Bang Dandi membelikanku HP sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-16. Aku menolaknya. Tapi dia bersikeras ingin memberikannya padaku. Aku terpaksa menerimanya dan aku mengatakan kepada ayah kalau HP itu kubeli dengan uang tabunganku selama aku bekerja. Semenjak itu, kami menelpon dan SMS-an tidak meminjam HP ayah lagi. Pada suatu ketika, di toko Bu Nur, aku sedang minta izin ke toilet. HP-ku tertinggal di dekat tempat dudukku. Waktu itu Bang Dandi mengirim pesan memastikan pertemuan kami besok dan menentukan di mana tempat kami bertemu. Ternyata SMS itu dibuka dan dibaca oleh Kak Sinta. Setelah aku kembali, aku menyimpan HP itu ke dalam saku. Kulihat Kak Sinta cemberut kepadaku dan sepertinya dia hendak menangis. Dia kemudian berkata, "Kamu pengkhianat. Aku sudah lama menyukai Dandi. Kamu merebutnya dariku. Kamu pengkhianat." Dia menahan tangisnya yang hampir meledak dan bekerja di bagian lain. Kemudian melayani pembeli dengan wajah muram. Aku sedikit merasa bersalah meskipun ini bukanlah salahku. Dari awal seharusnya aku mengatakan kepada Bang Dandi bahwa Kak Sinta diam-diam menyukainya. Tapi sekarang bagaimana lagi? Ini bukan salahku. Bang Dandi menyukaiku, bukan Kak Sinta. Aku tidak menggoda Bang Dandi sehingga dia menjadi pacarku. Dia datang sendiri kepadaku dan menyatakan pilihannya adalah aku, tanpa ada hubungan dengan Kak Sinta. Jika aku mengatakan kepada Bang Dandi kalau Kak Sinta menyukainya sekarang, mungkinkah Bang Dandi akan menyukai Kak Sinta juga? Kak Sinta memang lebih cantik dariku, lebih tinggi, lebih bisa bergaya. Dia juga tamatan SLTA. Aku merasa sedih yang amat dalam. Aku ingin menyenangkan hati temanku. Di
Di satu sisi, aku tidak ingin kehilangan Bang Dandi. Lalu bagaimana aku harus menjelaskan pada Kak Sinta? Kami melewati hari itu tanpa saling menyapa. Besoknya aku libur dan bertemu dengan Bang Dandi. Aku agak murung, tetapi aku tidak menceritakan masalah kepadanya. Aku melewati hari bersama Bang Dandi dengan perasaan kacau dan kurang semangat. Aku mengatakan kalau aku sedikit lelah. 1 minggu sudah berlalu dan kami tidak saling menegur. Ketika ada Bang Dandi pun aku tetap biasa saja. Lain dengan Kak Sinta. Jika ada Bang Dandi, dia sepertinya ingin marah-marah. Dia selalu cemberut. Namun sepertinya Bang Dandi tidak menyadari semua ini karena dia tidak menghiraukan Kak Sinta. Pernah dia bertanya padaku lewat SMS, "Teman kamu kerja itu kenapa, Nis? Selalu cemberut, bertengkar sama pacarnya ya?" Aku jawab saja aku tidak tahu. Dia juga cemberut padaku. Aneh ya, masalah dengan yang lain, kenapa kepada semua orang dia cemberut? Oh iya, pada waktu itu Kak Yana sudah menikah, jadi karyawan Bu Nur hanya aku dan Kak Sinta saja. Pada suatu pagi di toko sebelum ada pembeli, Bu Nur memanggil kami berdua dan disuruh duduk di kursi yang diberikannya, sedangkan Bu Nur duduk di depan kami. Bu Nur berkata, "Kalian sudah lebih 1 minggu tidak bertegur sapa. Ibu tahu masalah kalian. Nisa, benar kamu pacaran dengan Nandi?" "Iya, Bu," kataku agak gugup, kemudian menunduk. "Bisa kamu jelaskan semenjak awal kamu berkenalan dengan Nandi?" Bu Nur berkata dengan penuh harapan. "Bisa, Bu," jawabku kemudian menjelaskan semuanya, karena ini memang yang kuinginkan. "Nah, Sinta, kamu sudah tahu semuanya kan? Tidak baik kamu berprasangka buruk kepada mereka." Begitu penjelasan Bu Nur kepada Kak Sinta. Aku melihat Kak Sinta mengangguk dengan wajah merah. Mungkin dia tidak akan menyalahkan kami, tapi dia pasti kecewa menerima kenyataan ini. Betapa pedihnya perasaannya, mengetahui orang yang disukainya ternyata mencintai orang lain. Aku melirik kepada Bu Nur yang hanya santai dan tersenyum-senyum melihat kami. Aku heran kenapa Bu Nur bersikap demikian. Bu Nur berkata lagi pada Kak Sinta, "Sinta, apa kamu tahu tentang hari ini?" Kak Sinta segera menjawab, "Tidak, Bu." "Kamu yakin?" kata Bu Nur dengan senyum penasaran. Kak Sinta agak ragu dan sekilas melihat kepadaku, lalu berkata, "Yakin, saya tidak tahu, Bu." "Kalau kamu, Nisa?" tanya Bu Nur kepadaku. Aku menggeleng dan berkata, "Tidak tahu, Bu." "Ini adalah hari ulang tahun Sinta yang ke-20 dan yang paling indah," kata Bu Nur dengan sangat senang dan sedikit bertepuk tangan. "Oh ya Allah, aku lupa," kataku terkejut sambil menutup mulut dengan kedua tanganku. Kak Sinta menitikkan air mata terharu. Ternyata Bu Nur mengingatnya. "Kenapa Ibu mengatakan ini adalah ulang tahun Sinta yang terindah?" Bu Nur berkata seolah-olah bertanya, lalu menjawabnya sendiri. "Karena Sinta mendapatkan kado dari seseorang yang selama ini menjadi pengagum rahasianya. Dan kado itu dititipkan pada Ibu. Ini kadonya," kata Bu Nur sambil menyerahkan sebuah kado agak besar yang dibungkus dengan kertas kado warna merah kekuning-kuningan. Juga diikat dengan pita berwarna pink Fanta. Kak Sinta menerimanya dan mengucapkan terima kasih pada Bu Nur. Kak Sinta melihat sekilas ke arahku. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, dan aku juga deg-degan. Kado dari siapakah gerangan? Bu Nur meminta Kak Sinta membuka kadonya. Kak Sinta pun membukanya. Maka terlihatlah sederet tulisan yang ditulis dengan indah melekat di sisi atas kardus yang berisi hadiah tersebut. "Happy birthday Sinta, you are the best, I love you. From Andika Fernandes."
Kami masih terpana melihat tulisan itu. Tiba-tiba datang sekelompok orang yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Ternyata ada Kak Yana dan adik Kak Sinta, Bu Lisna, bos penjual bumbu masakan di toko depan, karyawan Bu Lisna, dan beberapa orang dari warung sekitar. Tanpa terkecuali Bang Nandes, karyawan utama Bu Lisna yang mengirimkan kado pada Kak Sinta. Kak Sinta menangis terharu, dia pun memelukku. Aku ikut terharu dan menenangkan Kak Sinta. Aku mengucapkan selamat ulang tahun pada Kak Sinta dan mengucapkan harapan semoga panjang umur dan bahagia selalu. Juga berharap kita jadi teman baik lagi. Kak Sinta mengangguk dengan senang dan mengucapkan terima kasih. Aku bahagia sekali hari itu dan persahabatan kami kembali baik. Hari itu, ulang tahun Kak Sinta sangat mengharukan. Kak Sinta menerima cintanya Bang Nandes. Selama ini, bukannya Kak Sinta atau kami para gadis tidak tertarik dengan Bang Nandes. Cuma kami merasa dia terlalu berwibawa dengan penampilannya yang gentleman. Jadi kami menganggap kalau kami ini tidak selevel dengannya. Tapi ternyata dia mencintai Kak Sinta. Sungguh mengejutkan dan luar biasa. Bang Nandes memang karyawan Bu Lisna, namun masih kerabat Bu Lisna. Bang Nandes sudah dipercaya sejak lama mengelola toko bumbu masakan milik Bu Lisna, dan sampai toko tersebut sudah membuka cabang di tempat-tempat lain. Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara lonceng dari abang tukang sayur. Nisa, itu ada tukang sayur. Besok kita cerita lagi. Kakak mau beli ikan dulu ya, kata Kak Pit tergesa-gesa. Iya kak, Nisa juga mau beli jamur. Kakak duluan aja, Nisa ambil uang dulu, kataku sambil bergegas masuk kamar. Rumahku agak jauh dari jalan kampung, jadi kalau kita terlambat, tukang sayurnya sudah pergi. Thanks ya viewer and listeners sudah menyaksikan video ini. Ditunggu aja kelanjutan kisah misteri hidupku di bagian ketiga. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.